Pernah kebayang nggak kalau kunci buat jadi pemimpin yang hebat itu justru adalah dengan lebih sering berbuat salah? Kedengarannya aneh ya? Nah, kali ini kita akan bongkar ide yang super radikal ini dari bukunya Colin Hunter, Be More Wrong. Coba deh kita flashback sebentar ke masa kecil. Ingat nggak suasana di taman bermain sekolah? Tempat kita lari-larian, main bareng, berani ambil resiko, dan ya kadang jatuh sampai lutut lecet. Tapi disitulah kita belajar. Energinya itu loh, luar biasa banget kan? Anehnya, kenapa ya banyak banget tempat kerja yang suasananya itu kebalikan total dari taman bermain? Padahal kan elemennya mirip-mirip tuh, ada kerja tim, ada kompetisi, tapi kok rasanya seringkali jadi kaku, serius, dan stagnan? Kemana perginya semua energi positif itu? Ternyata, biang keladinya itu satu hal yang kita semua kenal betul. Rasa takut berbuat salah. Dari kecil kan kita selalu dituntut untuk benar, untuk sempurna. Ironisnya, justru tekanan inilah yang membunuh kreativitas dan keberanian yang bikin taman bermain itu jadi tempat yang seru dan hidup. Oke, kalau masalahnya adalah rasa takut salah, terus solusinya apa dong? Nah, buku ini menawarkan sebuah gagasan utama yang benar-benar menantang. Kita harus berani merangkul konsep untuk menjadi lebih salah. Ini dia inti pemikirannya. Menjadi lebih salah itu bukan berarti kita harus ceroboh atau asal-asalan ya. Ini adalah sebuah filosofi. Kita melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi justru sebagai jalan tol tercepat untuk belajar, berinovasi, dan akhirnya sukses. Ini soal mempercepat proses belajar lewat eksperimen. Penulisnya bahkan cerita, pernah ada satu momen di mana anggota timnya nyeletuk langsung ke dia. Anda benar-benar salah. Bukannya marah, dia malah senang. Kenapa? Karena celetukan itu jadi bukti kalau budaya di timnya itu sehat. Semua orang merasa aman untuk ngomong apa adanya, bahkan ke pemimpin mereka sekalipun. Tentu teorinya kedengaran keren, tapi gimana cara kita menerapkan ini di dunia nyata? Nah, buku ini ngasih kita kerangka kerja yang praktis banget. Ada 4 gaya kepemimpinan yang bisa kita pakai untuk membangun taman bermain versi kita sendiri di tempat kerja. Kerangkanya ini terdiri dari 4 peran yang harus dimainkan seorang pemimpin. Ada tuan rumah, pemberi semangat, pengganggu, dan katalis. Masing-masing peran ini punya tugas yang unik untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana berbuat salah itu bukan cuma aman, tapi juga produktif. Pertama, ada gaya tuan rumah. Anggap aja ini pondasinya. Peran tuan rumah itu fokusnya membangun rasa percaya dan memastikan semua orang di tim merasa aman dan dihargai. Merekalah yang menciptakan panggung supaya ide-ide yang paling gila atau salah sekalipun berani untuk diungkapkan. Kalau pondasinya udah kokoh, sekarang kita butuh apinya. Disinilah peran si pemberi semangat masuk. Mereka ini jagonya bercerita. Mereka melukiskan visi masa depan yang bikin semua orang semangat dan merasa jadi bagian penting dari sebuah perjalanan besar. Selanjutnya ada peran pengganggu atau disruptor. Nah, peran ini yang menjaga tim biar nggak gitu-gitu aja. Seorang pengganggu itu sengaja menantang cara lama, terus-terusan bertanya, gimana kalau kita coba cara lain, dan mendorong timnya untuk berani bereksperimen di luar zona nyaman. Dan yang terakhir adalah katalis. Peran ini adalah tentang pertumbuhan. Seorang katalis itu bertindak kayak mentor dan pelatih. Mereka memastikan tim gak cuma berani mencoba dan gagal, tapi juga belajar dari setiap kesalahan itu, supaya jadi lebih kuat dan lebih pintar untuk tantangan berikutnya. Oke, keempat peran ini udah kita pahami. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar semua ini gak cuma jadi wacana sesaat? Niat baik aja tuh nggak cukup. Kita butuh semacam sistem operasi yang baru untuk tim kita. Ada kutipan yang pas banget dari James Clear di buku Atomic Habits. Dia bilang, kita itu nggak naik ke level tujuan kita, tapi kita jatuh ke level sistem kita. Ini dalam banget artinya, tujuan itu cuma ngasih arah, tapi yang bener-bener nganterin kita ke sana itu ya sistem yang kita jalanin setiap hari. Jadi intinya begini, tanpa sistem dan kebiasaan yang mendukung, ide menjadi lebih salah ini bisa jadi kacau balau. Tapi dengan sistem yang tepat, ide ini justru jadi strategi jitu buat menang. Sistem inilah yang jadi jaring pengaman buat kita berani mengambil resiko dengan cerdas. Pada akhirnya, semua pembahasan ini mengajak kita untuk melihat kepemimpinan dengan cara yang baru. Kepemimpinan itu bukan sebuah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan yang isinya eksperimen dan belajar terus-menerus. Persis seperti waktu kita masih di taman bermain dulu.
Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya kembali ke Anda. Dengan pola pikir menjadi lebih salah ini, taman bermain seperti apa yang akan Anda ciptakan dalam kepemimpinan dan kehidupan Anda, supaya inovasi, pertumbuhan, dan kesuksesan bisa mekar di sana?